Hai guys, ketemu lagi dengan gue di OTR FNN Off the Record Forum News Network. Nggak kerasa kita udah masuk ke episode yang ke-11. Dan nggak kerasa juga kita sudah semakin dekat di akhir bulan. Biasanya kalau akhir bulan tuh orang ingat gajian ya. Oke, seperti biasa guys, gue masih ditemani oleh jurnalis senior FNN, Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya apa nih? Cocok nggak dengan t-shirt Anda nih, Bang Arif? Kayaknya saya mesti nambah stok t-shirt nih Mas ya. Ya Oke. Mas, saya pengen speak up, saya pengen ngomong hari ini keresahan saya. Karena ada yang apa ya, susah saya cerna nih Mas. Jadi kemarin nih saya lihat-lihat ada hasil Litbang Kompas, survei yang dirilis tanggal 22 Februari ya belum lama ya, 1-2 hari yang lalu. Di sini ada satu hal mengenai elektabilitas partai ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 partai yang dimunculkan angkanya. Dan ketika saya lihat di bawah, ini kenapa ada medsos-medsosnya PDIP. Jadi rupanya ini hasil Litbang Kompas yang kemudian dirilis ulang ya oleh PDIP dengan kebanggaan ya, dengan rasa bangga. Judulnya adalah elektabilitas PDI Perjuangan tetap nomor 1 meningkat di atas hasil pemilu 2019. Pas saya baca, what? Jadi ini angkanya ternyata kalau di pemilu 19 ya, PDIP itu 19,3%, di hasil Litbang Kompas yang terakhir ini adalah 19,7%, Mas. Nah, saya jadi pengen ngomong nih ya, masa iya setelah digempur dengan berbagai banyak kasus ya Mas ya, kasus-kasus korupsi, ini suaranya tetap juara, Mas. Jadi saya punya prasangka buruk nih. Jangan-jangan nih masyarakat kita sudah menerima ya korupsi it's okay lah, kira-kira begitu. Itu Mas, kenapa t-shirt-nya speak up. Yes. Ya, saya juga baca itu, data itu penting. Satu, Mhm, saya ingin garis bawahi, jujur, lepas bahwa kita tahu posisi Kompas seperti apa dalam, ya, sebagai media dengan pemerintah begitu ya. ya, Eee, tapi saya harus akui bahwa Litbang Kompas itu dalam beberapa kali survei, menurut saya jauh relatif bisa, lebih kredibel gitu dibandingkan dengan hasil survei-survei, yang lainnya gitu kan. Kemarin memang ya, kita melihat angka-angka, media lain, lembaga survei lain juga banyak yang mem-publish angkanya memang beda jauh. Ini angka ya, Kompas ini yang paling menarik di luar angka-angka yang Anda sebutkan tadi soal golputnya ya, yang sangat tinggi banget yes, gitu ya. Ini betul. nanti kita perlu perlu soroti soal ini. Saya Mhm, melihat mhm. ada 3 soal setidaknya yang, bisa kita, garis bawahi dari survei ini tadi. Satu, pertama bahwa Anda tadi betul, bahwa ternyata kelihatannya publik ini tidak terlalu peduli dengan isu korupsi gitu ya. Ya, Jadi kelihatannya korupsi ini hanya berada level, pada kelas menengah ke atas. Sementara pada yes. level bawah itu kelihatannya mereka tidak peduli dengan Mhm, soal korupsi. Ini kan terbukti. Kita kan tahu PDIP itu kalau berdasarkan data-data itu kepala daerahnya juara. Yang ditangkap ini yes. juaranya tapi, jangan bangga dulu nih, juara memang layak juga masuk Museum Record of Indonesia, tapi juara yang ditangkap KPK karena kasus korupsi, kan begitu ya? Betul, betul. Nah, dan kemarin yang terakhir yang saya kira heboh suheboh, kita nyebut gitu, adalah penangkapan dari Mensos Yuliari Batubara. Yes. Karena ini berkaitan dengan bansos. Bagaimana Mhm, mungkin partai yang mengklaim dirinya sebagai partai wong cilik ya, menyikat bansosnya wong cilik. Nah ini tapi kelihatannya kalau dari survei Kompas ini kemudian nggak terlalu berpengaruh. Memang angka-angkanya sempat turun ya, naik turun ya dari ya, kalau kita baca lebih detail angkanya Kompas itu kan sempat pada itu membandingkan Pilpres 2019 dan survei Januari tahun 2021. Tapi kita ya, baca detail ada lagi data-data pada bulan berapa itu? Bulan Agustus dan September atau iya, Desember kalau nggak salah itu. betul. Angkanya memang naik turun dan angka ini lebih turun gitu. PDI Ya, sempat naik, saya kira wajar imbas dari hasil pilpres kemudian turun sekarang gitu ya. ya, Itu satu. Yang ini jadi kita lihat itu satu dampaknya seperti itu. Yang kedua, kita kemarin sudah mengingatkan pada perbincangan OTR sebelumnya bahwa kalau sampai Pilpres 2024 itu dilaksanakan serentak dan kemudian dengan PDIP dengan presidensial threshold 20% itu kan
artinya sebenarnya bisa ngusung, capres ini PDIP, mungkin yang lain kebagian Mhm. wapresnya begitu ya. Ya. Dan ini dampaknya akan terjadi bahwa partai-partai lain itu, elektabilitasnya akan turun, yang kita Yes. sebut partai koalisi, Ya. Gerindra, yang sekarang kemudian Golkar, Nasdem dan sebagainya. Nah, survei Kompas itu menunjukkan yang hancur-hancuran di situ Golkar dan Nasdem tuh, ya kan kelihatan Yes. sekali angkanya Betul ya. betul betul. Gerindra juga turun turun juga loh, Ya. Gerindra juga turun loh, Ya. tetapi, angkanya tidak sedahsyat dari, Nasdem dan PDIP. Jadi menurut saya ini penting nih buat Golkar dan Nasdem udah mulai mikir, beneran Ya. nggak nih tukar tambah antara bertahan di kabinet kan gitu, Ya. bertahan di kabinet dengan tetap mau pemilu, serentak tahun 2024. Ya. Memang ini kayak buah si malakama nih, Ya. partai-partai ini. Kalau dia ngotot minta di pilpres, pilkada serentak 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, dengan Mhm. konsekuensi berarti mengubah undang-undang, pilkada tahun, undang-undang pilkada, tetapi ada ancaman kabinetnya bisa menterinya bisa copot. Ini, Mhm. eee, dua-duanya ini, berat buat partai-partai karena kita mesti jujur, bahwa Ya. posisi menteri itu berkaitan dengan resources yang ada Ya. baik itu Ya. dari sisi keuangan dan macam-macam. Ya. Tetapi pilkada serentak itu juga menggerakkan mesin, politik di daerah, kan itu yang kedua, Betul. ya yang perlu kita, soroti gitu. Nah, yang ketiga yang menarik juga, ini berkaitan ini yang gawat yang kita sering omong-omongin adalah kemungkinan nanti cukong makin leluasa bermain di, dunia politik kita. Pertanyaan, "Loh kok bisa dengan cukong lebih bermain?" Kan dengan fakta-fakta survei itu tadi, kalau kita ekstrapolasi ke depan, itu Ya. kan akhirnya akan terjadi penyederhanaan partai, kan Ya. begitu Betul ya? betul. Bisa aja arahnya tiba-tiba jadi partai tunggal tuh. Ya. Itu jangan dibilang mengada-ada, ini orang kadang-kadang Mhm. terlalu mengada-ada. Enggak, dengan cara begitu nanti akan banyak partai-partai yang rontok, kan gampang. Betul. Dinaikkan parliamentary threshold, udah ada wacana itu, artinya Ya. syarat untuk, lolos parlemen itu dinaikkan, dan sementara kemudian partai-partai yang banyak yang rontok, kalau kita lihat di situ kan PAN tuh wassalam, ya Betul kan, betul. P3 wassalam, Ya. gitu. Nah, Mhm. kemudian kayak Golkar pun angkanya berapa tadi saya lupa itu di bawah 4%. Nasdem ya di bawah berapa persen tadi Ya. itu? Itu Bentar kita lihat tadi ya. Kalau ya. kita lihat Golkar itu 3,4 Mas. Nah, sudah nggak lolos, Nasdem tuh 1,7. yang mana? Siapa? Nasdem 1,7. Nah itu, dua-duanya nggak lolos kan? Betul. Kalau dengan 4% Mhm. parliamentary threshold tuh nggak lolos tuh, Betul. dua-duanya. Ya, Ya. artinya apa? Paling tinggal PKB itu lolos, masih ya PKB lolos ini saya nah kecuali kecuali kalau dinaikkan juga ambang Ya. parliamentary threshold-nya dinaikkan juga bisa hilang. Itu bisa Ya. terjadi nanti partai tunggal. Nah, kalau partai tunggal ini gawat sekali itu dengan cara Ya. semacam dengan sistem politik kita di mana cukong begitu dominan, kan Mhm. lebih mudah ngurusnya nih kalau semakin sedikit partainya. Yes. Nah, Yes. jadi ini mungkin buat buat, banyak, pemirsa atau buat subscriber-nya dari UTR ini jangan dianggap main-main ini data Ya. ini sebenarnya begitu kita baca lebih detail dampaknya bisa jauh lebih serius. Itu catatan saya jadi setidaknya punya 3 poin itu yang bisa sampaikan ke Bang Arif. Iya. Baik Mas Hersu, kita coba dalami sedikit data ya Mas ya, beberapa yang Mas sebutkan tadi. Tadi kan data yang kita diskusikan ini memang data yang kemudian dirilis ulang oleh PDIP Mas ya, tadi dengan apa, tagline, kira-kira masih juara lah. Dan dugaan saya ini memang ingin merespons isu-isu korupsi yang menerpa partai ini beberapa waktu belakangan. Jadi mereka ingin memperlihatkan, "Oh enggak kok, we are still okay," gitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi betul yang Mas Hersu katakan tadi, satu, sebenarnya kalau dibalik Mas meletakkan datanya, itu kan harusnya pemilu 2019 dulu, kemudian baru survei Oktober 2019, kemudian, baru apa namanya, Agustus 2020 dan Januari 2021. Nah, kalau kita putar seperti itu meletakkan datanya ini menarik ya. Jadi untuk PDIP di pemilu 2019 itu kan 19,33%. Kemudian di survei Oktober 2019 itu 21,8% Mas. Artinya terjadi kenaikan. Tadi, Mas Hersut katakan, saya setuju ini adalah efek dari kemenangan PDIP di pemilu.
Kemudian di Januari 2021 itu sebenarnya sorry, di Agustus 2020 naik lagi 23,1%, Mas. Jadi tadi efek ini masih berlanjut, namun kemudian turun menjadi 19,7. Jadi sebenarnya turunnya cukup signifikan ya, Mas, ya, sekitar 3% lebih. Nah, tapi data yang menarik juga adalah dari surveinya Litbang Kompas ini, yang tidak tahu atau rahasia atau golput, ini digabungkan angkanya, sayangnya memang tidak dipilah ya, Mas, ya. Ini, meningkat terus dari 3 survei itu. Jadi kalau kita lihat di bulan Oktober 2019 yang tidak tahu, tidak memilih ya atau juga rahasia itu 31,4, kemudian naik di bulan, di bulan Agustus itu menjadi 39,4 di 2020, lalu di Januari kemarin menjadi 47,3, Mas. Jadi memang hampir separuh dari responden Litbang Kompas ini menyatakan tidak tahu, atau rahasia atau tadi, golput gitu ya. Ini jadi jadi luar biasa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, bisa jadi ini orang kemudian mulai berpikir ulang, Mas, tentang banyak hal yang ada di, perpolitikan kita, yang ada dalam demokrasi kita. Nah, ini satu tanda-tanda yang menarik ya, karena saya yakin berbagai peristiwa ya, mulai dari korupsi, kemudian juga memburuknya kebebasan berpendapat, kemudian juga bagaimana pemerintah menangani Covid dan sebagainya, itu akhirnya berpengaruh kepada the way masyarakat merespon, partai-partai ini. Nah, tapi saya juga jadi berpikir-pikir tadi mengenai ancaman, partai tunggal tadi. Ya, kalau kita lihat memang, upaya-upaya ke arah situ nampaknya, dilakukan ya. Kalaupun misalnya tidak partai tunggal ya kita lihat tentu saja dominasi PDIP ini harus kita kita cermati. Nah, kalau kita lihat tadi kembali ke data, Mas, kalau tadi misalnya threshold-nya itu 4% ya, misalnya 4% per hari ini itu hanya 5 partai saja yang akan lolos ya, selain PDIP itu ada Gerindra, PKB, PKS, dan Demokrat, itu kalau 4%. Nah, kan kita isunya sekarang mau dinaikkan lagi nih ya, ada kecenderungan akan menaikkan kembali, presidensial threshold. Nah, ini ancamannya mungkin saya bayangkan parlemen itu hanya akan tersisa sekitar 3 sampai 4 partai. Gitu, Mas Hersu? Oke, jadi saya lupa menambahkan, berarti ada satu faktor lagi yang mesti kita soroti adalah faktor, angka undecided yang sangat tinggi, gitu Ya, ya, betul betul 47%. Nah, 47% ya angkanya ya sekarang ya, betul. hampir separuh orang belum menyatakan pilihan. Nah, saya Mhm, menduga, lembaga-lembaga survei lain itu memasukkan angka undecided ini atau mungkin, mhm, yang, tidak menjawab atau yang mana dimasukkan sehingga angka golputnya, kita menyebutnya begitu, yang betul-betul mhm. tidak akan memilih itu menjadi lebih kecil. Ya, Jadi kemudian didistribusi ke seluruh partai, dengan begitu angka elektabilitasnya jadi naik, kan begitu. betul betul. Sementara Kompas kelihatannya tidak, Kompas lebih memilih tetap menyajikan data apa adanya gitu dengan Mhm, 47%. Nah ini, saya menduga-duga ini kemungkinan besar berkaitan dengan munculnya kekecewaan, residu dari Pilpres 2024, 2019. mhm, Kan kita tahu sebelumnya angka-angka, sebenarnya angka, kita nggak pakai data KPU deh, jangan masuk perdebatan mhm. lagi sah tidak sah, curang atau tidak curang gitu. Ya Angkanya kan selisihnya kan jelas tuh, angka ya. antara Jokowi dengan, Prabowo. Jadi yang kita menyebut, itu sebagai kemudian terjadi pembelahan. Ya. Nah, banyak sekali kan masyarakat kemudian, yang kecewa ketika Prabowo dan Sandi masuk ke kabinet, Mhm ya kan? mhm. Nah, Betul. ini yang membuat kemudian mereka, kecewa dan kemudian memutuskan untuk tidak memilih. Ini dugaan saya, Mhm dan mhm terutama mhm. kalau mungkin kalau kita dalami ini berkaitan dengan emak-emak nih. Emak-emak Yes. kan fenomena pada pemilu 2019 kemarin itu kan luar biasa. Saya kira Ya. ini salah satu fenomena sejarah dunia gitu, bagaimana Mhm. peran politik emak-emak itu sangat dominan di pentas politik Indonesia. Betul. Dan mereka sangat militan dan biasanya loyal. Tetapi Ya. emak-emak ini kan baper juga, sekali dia Yes. dikecewakan sulit gitu dia percaya kembali. Nah, ini Mhm. penting, temuan-temuan ini mesti didalami lagi, dan tentu saja ini tantangan bagi para partai-partai politik yang ada, dan juga ini bisa jadi peluang gitu bagi partai politik yang baru. Mhm. Kenapa? Karena ketika orang belum memutuskan itu, biasanya kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu, akan semakin berkurang menjelang, pemilu.
Iya, Orang akan iya. kemudian tadinya tidak memilih, memutuskan memilih dan Mhm. orang di Indonesia ini kan ingatannya, jangka pendek banget gitu. Betul. Ngorek banget gitu, tapi akhirnya ketika terjadi, pemilu, ya orang akhirnya memilih. Kita ingat Mhm. bagaimana sebelum pemilu 2019 itu juga angka golputnya juga cukup tinggi, tapi Betul. tiba-tiba ada fenomena, politik emak-emak tadi dan kemudian Mhm. tingkat partisipasi publik dalam pilpres kemarin kan sangat tinggi. Ini soal serius, ini jadi bagi para para politisi dan juga partai-partai orang yang ingin membangun partai dan sebagainya, ini bisa dianggap sebagai sebuah peluang yang menarik. Tinggal Mhm. bagaimana kemudian memahami anatomi dari para pemilih yang memutuskan tidak tidak memilih ini. Karena Mhm. di luar soal kekecewaan, jangan-jangan saya menduga munculnya generasi milenial Iya. yang jumlahnya semakin besar dan generasi milenial ini kan cenderung lebih apolitis kan, Iya. Iya. Bang Arif. Iya. Betul, Tapi Mas. balik yang soal yang tadi, soal fakta-fakta bahwa, antara perilaku korup dari para politisi khususnya PDIP, dan kemudian terhadap angka elektabilitas ini juga, menurut saya menjadi, soal yang serius ini, terutama Mhm. bagi, Mhm. Mhm. kelompok-kelompok yang bergiat jaringan dalam, edukasi terhadap pemilih. Iya. Kenapa? Karena itu kalau kita dulu kan selalu disoroti ini oleh bahkan lembaga-lembaga survei, itu Mhm. selalu menyoroti soal politik aliran, gitu yang Iya. Iya. dan selalu ini dinisbahkan kepada kelompok Islam Iya. dan yang konyolnya itu setiap kali orang menyebut aliran dan berpihak pada Islam dianggap tidak rasional, Iya. sebenarnya justru yang jauh lebih tidak rasional itu adalah pemilih yang ini tadi yang tidak peduli. Lu Iya. mau korup, nggak korup, pokoknya yang Iya. penting ada money politik dan kemudian milih. Ini kan menunjukkan bahwa Iya. tingkat pendidikan para pemilih kita ini sangat rendah banget. Ini Mhm. kalau saya menduga ini kalau kalau pemilih tradisional PDIP ini banyak yang kuat itu kan di terutama Jawa Tengah. Mhm. Kemudian, Mhm. sebagian Jawa Timur itu daerah Mataraman dan sebagainya itu Iya. juga pemilih PDI kuat dan juga daerah-daerah di luar Jawa. Ini Iya. yang pemilihnya, juga cukup besar nih PDIP. Mhm. Nah, dan ini bukan berarti kita mau masuk ke wilayah yang menyebut politik aliran, saya tidak anti politik aliran, saya tidak Mhm. tidak anti dengan politik primordial, ini biasanya ke wilayah-wilayah penduduknya non muslim di banyak pemilih, PDIP ini sangat kuat kan gitu. Jadi Betul. ini perlu Betul. ada, edukasi yang cukup serius ini Bang Arif. Betul. Setuju, Mas. Jadi, saya ingin coba coba soroti tadi yang masalah kaitan sama, korupsi dengan demokrasi ya, korupsi dengan pemilu. Inilah yang menjadi sebab kenapa, apa namanya, demokrasi kita itu seolah jalan di tempat ya, Mas, ya, bahkan mengalami involusi. Jadi tidak kunjung menjadi demokrasi yang lebih matang, menjadi demokrasi yang lebih substantif, tapi berhenti jalan di tempat pada demokrasi elektoral yang prosedural dan formal. Karena memang kita lihat, ada satu fungsi dari partai politik yang ternyata tidak kunjung berjalan, yaitu adalah fungsi edukasi, Mas. Fungsi edukasi politik terhadap masyarakat. Ya karena memang mereka menikmati kalau istilah saya, menikmati keawaman masyarakat dalam berdemokrasi tadi. Ya jadi ikatan-ikatan yang lebih emosional, yang irasional itu sengaja dipelihara karena dengan demikian maka para politisi ini memiliki keleluasan untuk bertindak. Nah ini yang tentu yang kita kita prihatinkan. Karena sebenarnya, demokrasi pada satu sisi dengan korupsi pada sisi yang lain ini harusnya tidak tidak bisa berjalan bersama gitu. Ini yang kita sayangkan. Karena kan kalau kita lihat korupsi itu adalah satu bentuk kejahatan, extraordinary crime yang bekerja berdasarkan kekuasaan. Karena itu, apa namanya, adagiumnya mengatakan, power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Logikanya ketika demokrasi berjalan kemudian terjadi pembatasan-pembatasan pada power, pembatasan-pembatasan pada kekuasaan, ini harusnya kemudian korupsi juga turun dan berkurang drastis begitu. Tapi yang terjadi justru di Indonesia demokrasi dan corruption ini berteman Mas ya, 2 sejoli yang berjalan bersama-sama. Nah kata kuncinya tadi ya, ada linkage yang putus yaitu edukasi pada pemilih, edukasi pada masyarakat. Nah yang ini kita sayangkan, sehingga kemudian saya ingat Mas beberapa tahun yang lalu ya, bukan bukan tahun lalu, kira-kira bulan Oktober itu, bahkan salah satu komika saja Mas, bintang Emon itu mengatakan, esensi demokrasi kita itu persis seperti yang dia katakan. Suara kita itu diminta 5 tahun sekali. Itu esensi demokrasi kita. Suara kita itu diminta 5 tahun sekali dan setelah itu kita dicuekin. Kita bahkan tidak boleh bersuara begitu. Jadi edukasi itu tidak berjalan sehingga tadi, apa namanya, para politisi
itu bisa menikmati ya, kondisi demokrasi kita yang benar-benar asimetrik. Begitu Mas Hersho? Oke, saya kira kita memang, sebagai civil society, sebagai pers yang menjalankan fungsi kontrol, kita cara memandang hasil survei ini berbeda dengan para politisi ya. Kalau Betul, para politisi mungkin mereka lebih berkutat pada angka-angka elektabilitas mereka yang naik turun gitu ya, dan betul. kemudian bagaimana supaya bisa terdongkrak. Tapi bagi kita ini ada yang soal yang serius gitu ya. Kalau sebuah partai politik yang didera korupsi luar biasa besar, gitu Mhm. yang itu sangat masif kalau menggunakan dulu TSM, tapi itu ternyata tetap menjadi pilihan publik. Ini pasti Yes, kita mesti ngomong jujur, ini ada yang salah nih, ya, ada yang salah pada pendidikan kita dan itu kan bahaya sekali buat betul. buat sebuah demokrasi itu sendiri. Mhm, Kenapa? Karena kita jadinya seakan-akan kita bukan hanya abai tapi toleran terhadap mhm. bahkan menganggap dengan korupsi itu asik-asik aja gitu. Iya, betul Ya. betul. Yang korup tetap korup, tapi yang maju tetap dipilih gitu. Dan Ya, biasanya ini memang terjadi pada level tingkat pendidikan semakin rendah, di tingkat pendidikan kita semakin rendah kesadaran kita terhadap, bahayanya korupsi itu gitu. ya, Karena ya, korupsi itu, bisa merusak, itu kan sudah masuk dalam level atau kriteria extraordinary crime gitu ya. ya, 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 Jauh lebih jahat dari kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau ya. misalnya orang dianggap sekarang ini narkoba, misalnya itu yang Mhm, dianggap salah satu berbahaya. mhm. Narkoba ini kan sebenarnya penyakit yang merusak diri sendiri, ya. Betul, Orang dengan sukarela melakukan itu. Tetapi kalau ya, korupsi itu bisa merusak semuanya itu. ya. Dan dalam kasus bansos misalnya, itu menunjukkan betapa efek merusaknya itu luar biasa besar. Orang, satu, Mhm, pemerintah susah payah mencari, APBN, dana talangan, utang dari sana, utang dari sini, dan kemudian begitu dialokasikan sangat besar pada bansos tiba-tiba dikorup gitu. ya, Ini kan sangat bahayanya luar biasa dan kemudian mhm, itu juga menunjukkan betapa kalau dalam terminologi agama kan ini sebagai seorang pemimpin yang tidak amanah. Ini ya, bahaya banget gitu seorang pemimpin yang tidak amanah, yang tidak bisa dipercaya. Jadi sekali lagi menurut saya itu kita mesti meng-highlight itu tadi persoalan ya, tadi. Bukan nggak ada urusannya bukan kita mau sentimen atau tidak suka dengan PDIP, tidak ada urusannya itu. Tapi kita ya, bicara data, gitu kan, ya, Bang Aryo. Data bahwa kepala daerah PDIP terbanyak ditangkap di OTT oleh KPK. Data menunjukkan bahwa kemarin terjadi korupsi yang masif di bansos gitu. Tapi ternyata data juga menunjukkan sebaliknya bahwa publik kita masih tetap memilih PDIP sebagai partai pilihan utamanya. betul Mas Hersho, kata kuncinya kembali adalah ke masalah edukasi gitu ya. Karena tadi kita melihat, yang sangat memprihatinkan tadi kan korupsi bansos ya Mas. Ini menjadi semakin tidak masuk akal sebenarnya, ketika rakyat itu masih memilih sebuah partai yang melakukan korupsi yang justru sangat merugikan bagi mereka, ya kan. Kalau saya menilai korupsi bansos ini kan extraordinary, karena yang dikorupsi adalah, uang yang akan langsung sebenarnya menangani persoalan-persoalan masyarakat. Bayangan saya ini masyarakat mestinya marah Mas, bahkan levelnya mungkin tanda kutip ya, ngamuk begitu, karena uang yang harusnya untuk, apa namanya, survival-nya mereka di masa pandemi ini justru dikorupsi oleh kader partai. Ini satu yang, apa namanya, menjadi sangat menyedihkan kita. Nah, yang kedua yang saya juga ingin, berikan, garis bawah adalah ketika korupsinya, size-nya ya atau magnitude-nya seperti korupsi bansos, ini menjadi sangat tidak masuk akal kalau dia dilakukan oleh individu per individu saja, kader-kader partai. Nah, nampaknya ini nih yang belum disadari oleh sebagian dari publik, bahwa untuk melakukan korupsi yang sedemikian besar jumlahnya, ini dibutuhkan sebuah, apa ya, pelibatan institusi ya, logikanya begitu. Adalah tidak mungkin katakanlah Juliari Batubara ini bermain sebagai aktor individual. Nah, apalagi memang kemudian ada Ya. beberapa dugaan, dana itu mengalir ke partai dan juga ke beberapa pihak yang lain. Nah, yang saya khawatir kemudian belakangan, dugaan-dugaan ini, kemungkinan-kemungkinan ini yang kemudian semakin hari semakin disamarkan, sehingga publik kemudian juga terdorong, terbawa arus untuk melokalisir persoalannya hanya pada seorang sosok yang namanya Juliari Batubara. Nah, mungkin inilah kemudian berkontribusi bahwa suara partainya tetap tinggi. Nah, yang ketiga yang juga saya khawatirkan dan saya prihatinkan adalah ini kalau dibiarkan terus ya, kemudian tidak kita angkat, tidak kita sampaikan dan tidak kita buka,
Ini partai lama-lama akan berubah menjadi satu lembaga pendidikan korupsi, Mas. Dalam artian yang negatif ya. Karena kalau kita lihat generasi dari kader-kader partai yang terlibat dalam korupsi ini semakin lama semakin muda. Coba Mas Hersu cek gitu ya. Terakhir Ya, misalnya kalau dalam konteks kasus bansos ini disebut santer ya, bahkan Tempo menjadikan itu sebagai salah satu berita utama bagaimana politisi muda dari PDIP ya Ihsan Yunus misalnya itu mulai disebut-sebut ya, diduga juga terlibat terseret dalam arus ini. Jadi nampaknya ada regenerasi nih dalam pelaku korupsi di partai politik. Ini yang tentu kita khawatirkan. Harusnya partai politik mengedukasi masyarakat, mengedukasi generasi muda, mencetak politisi-politisi muda yang lebih handal dari waktu ke waktu, tapi justru yang diwariskan adalah perilaku koruptif itu. Begitu Mas Hersu. iya, bukan hanya Ihsan Yunus sebenarnya. Betul. Juliari itu juga salah satu menteri yang muda, gitu Iya, ya. betul, Ya, dan betul, kemudian posisi dia itu kan, wakil bendahara umum, partai politik, betul. PDIP. Gitu. Ya, Jadi ya nggak salah kalau kemudian media atau publik menduga-duga ini ada urusannya dengan, korupsi, partai politik. Apalagi betul, kemudian disebut-sebut ada namanya Madam Bansos, kan betul. begitu. Madam Bansos itu jelas kalau, sebutannya kenal Madam dia perempuan. Dan Ya, kemudian ya. kalau, yang lebih menarik lagi kan biasanya Madam ini menunjukkan posisi yang tinggi lah, seseorang yang Mhm, tinggi gitu. Kalau mhm. kalau dalam tradisi Eropa, kelihatannya kalau kita ketemu seorang Madam tuh kita cium tangannya gitu ya. Jadi karena posisinya yang tinggi. Dan itu terkonfirmasi karena menurut investigasi, yang dilakukan oleh Tempo menunjukkan bahwa, ini orang sekelas Yuliari yang Mensos dan Ya, kemudian juga dia wakil bendahara umum itu nggak berani ngutik-ngutik tuh jatahnya ya. Madam Mensos itu. Mhm, mhm, Ini mhm. pasti tokoh spesial gitu. Jadi ya Betul, wajar kalau kemudian media, publik mengkait-kaitkan bahwa ini bukan persoalan korupsi orang per orang, ini adalah korupsi partai politik, begitu. betul, betul, Nah, betul. ini situasi jadi sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa, data ini kalau kita teliti dengan lebih dingin, lebih serius, ini sangat mengkhawatirkan. Jadi Mhm, mhm. data-data yang disampaikan, yang kita bisa baca dari Kompas tadi, saya sebut tadi, satu, ada persoalan bahwa ini, kok yang paling paling serius ternyata ada politik yang pendidikan politik yang tidak tuntas, karena Mhm, orang aneh banget sih, orang, mhm, korupsi kok tapi dipilih makin, tiap dari tahun ke tahun tetap dipilih oleh pemilih kan begitu. Dan mhm, kedua, mhm. kita mulai mendorong ini, para pengamat, juga lembaga survei, please dong, kalian jangan jangan hanya sibuk mengurusi politik aliran, karena itu Iya, juga iya. menimbulkan pembelahan di masyarakat, seolah-olah orang Islam itu tidak boleh berpartai politik dengan, mengusung, nilai-nilai keislaman gitu. Yang lebih Mhm. bahaya itu adalah, tadi itu, politik aliran korupsi. Dan kemana dana itu mengalir, itu jauh lebih Iya, serius iya. daripada politik Betul, aliran gitu betul, Bang Arif ya. betul, betul. Jadi kita perlu garis bawahi nggak ada yang salah dengan politik aliran, tapi Mhm. salah banget politik koruptif ya, Mas, ya. Itu yang Aliran kayaknya perlu korupsi. aliran korupsi, betul. Ya, Kita banyak menemukan terminologi baru dalam politik kita, Mas, hari ini. ya. Dan nampaknya kita dengan mengurut dada harus mengatakan memang banyak akhirnya terminologi nomenklatur politik yang khas banget Indonesia, yang nggak ada di tempat Mhm, lain. mhm. Oke, Mas Hersu, ini nampaknya kita hampir tiba di, segmen akhir dari, dialog kita yang, panas juga nih ya hari ini ya, di hari yang dingin ini. Mas Hersu mungkin punya beberapa catatan tentang fenomena yang kita lihat dari data survei Litbang Kompas ini. Silakan Mas Hersu. Iya, mmm, satu yang ini sebenarnya seringkali sudah kita soroti adalah, fenomena, orang, kita tidak peduli dengan politik. Ini saya Betul. kira penting kita highlight lagi karena angka golput tadi 47% gitu. Mhm. Saya tahu bahwa sebenarnya apalagi di masa lalu kan ada munculnya gerakan golput itu kan salah satu tokohnya itu dulu Arief Budiman ya, Iya. Dr. Arief Budiman yang sudah, meninggal dunia dan sebagainya. Ini bentuk perlawanan gitu terhadap, Mhm. Orde Baru karena dia tahu bahwa sebenarnya politik pada waktu itu sudah, sebenarnya itu cuma justifikasi saja, bahwa semua sudah diatur oleh pemerintah, jadi kalau toh kita partisipasi politik juga nggak ada gunanya gitu.
Tetapi sampai sekarang pun juga sebenarnya fenomena yang sama juga terus terjadi meskipun, ininya berbeda, pola-polanya, modusnya itu berbeda. Saya tetap kita penting tetap mengingatkan terutama pada generasi milenial gitu, jangan pernah, nganggep bahwa politik itu buruk, politik itu busuk gitu. Karena harga beras itu, naik turunnya harga beras itu ditentukan oleh politik begitu. Betul, betul. Anda teman-teman, milenial yang main di media sosial, itu juga ditentukan oleh kebijakan politik gitu. Jadi Mhm. ketika, politik itu di tangan orang-orang yang jahat, di tangan oleh Ya, kelompok koruptor, dan kemudian ya, apalagi Anda memberikan suara Anda kepada partai-partai politik yang isinya para koruptor, itu ya, Anda membahayakan diri sendiri gitu. Itu betul. saya kira yang, saya ingin, garis bawahi pada perjumpaan kita kali ini Bang Arif. Ya, thank you Mas Hersu. Guys, itu tadi perbincangan gua dengan Mas Hersu. Catatan catatan akhir dari gua adalah kita masih punya PR yang sangat besar. PR itu bernama edukasi politik sehingga masyarakat kemudian semakin cerdas. Dan satu lagi yang gue ingin berikan sebagai catatan adalah jangan sampai kemudian kita itu bisa dibutakan atau bisa teralihkan dengan jargon-jargon misalnya anti politik aliran dan seterusnya. Karena sesungguhnya ada bahaya besar yang jauh lebih mengancam, yaitu politik aliran korupsi yang ini mengancam kita, mengancam kualitas demokrasi dan juga mengancam kualitas hidup rakyat Indonesia. Jangan pernah berhenti berharap untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat karena Indonesia adalah milik lu, milik gua dan milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.